Ya Bapak Ibu, nanti kita akan nonton film nih Bu. Tolong perhatikan filmnya dengan baik ya Bu ya. Ya Pak. Siap. Untuk anakku. Anakku sayang, maafkan pekerjaan di rumah menjadi bertambah karena kasur yang menjadi bau. Karena piring dan gelas yang pecah, karena dapur menjadi berantakan. Atau kadang jadi menimbulkan kekacauan atau kamu jadi susah kemana-mana karena harus mengurusku. Maaf jika ayah dan ibu sudah merepotkanmu. Terkadang aku menaruh barang dan aku lupa menaruhnya di mana. Aku tahu, mungkin kamu sudah lelah berulang kali mengingatkanku, tetapi berulang kali pula aku tidak mampu mengingatnya. Aku bahkan lupa, sudah makan atau belum, sudah minum obat atau belum. Kalau kamu akan merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi tua, tidak mampu lagi melakukan hal yang bisa dilakukan, tidak enaknya merasa jadi beban bagi orang lain. Anakku sayang, bisa kamu tetap bersabar bersama denganku, sama ketika aku pun bersabar membantumu mengenal dunia, bersabar mengajarimu berjalan, mengajarimu agar menghabiskan makanan. Bersabar agar kamu mau mandi, bersabar mau mendengar cerita sampai rengkanmu, sampai selalu berjaga saat engkau sakit. Masih ingatkah kamu anakku? Sedetik pun ibu tak pernah melupakanmu. Bahkan saat ibu jauh darimu, sedetik pun tak pernah lupa. Ibu selalu khawatir apa kamu sudah makan ataupun kamu sedang apa. Seperti ayahmu katakan, dia ada uang, dia sudah makan, dia baik-baik saja. Maafkan kami kadang berbohong. Kami punya uang, kami sudah punya. Yang utama bagi kami adalah kau bisa tetap sekolah, kau tetap bisa makan, kau harus lebih baik dari kami. Anakku, sempatkanlah ngobrol denganku meskipun aku tahu kamu sibuk mengurus pekerjaanmu, meskipun aku kadang mempersanmu tidak benar. Anakku, kamu tahu tidak kalau aku sering merasa kesepian sepanjang hari? Tahukah kalau itu menyakitkan bagimu? Bersabarlah sedikit lagi bersama denganku. Aku memerlukanmu mendampingiku, menghabiskan sisa hari-hariku, mendampingiku bersiap menghadap Sang Penciptaku. Maafkan pula semua salah ayah dan ibu, semua hilaf yang kami lakukan. Kami mungkin bukan orang tua impian, namun jika kami tak ada lagi, jangan pernah melupakan kami, anakku. Ingatlah kami, seperti kami selalu mengingatmu dan mendoakanmu di setiap doa-doa kami. Ingatlah kami meskipun kami telah jauh darimu. Ingatlah bahwa ayah dan ibu akan mendekapmu erat seperti yang ayah ibu lakukan. Yang selalu mencintaimu, ayah dan ibu. Nah, kira-kira filmnya seperti itu ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Ya, jadi tentang orang tua ya Bu ya. Jadi sebenarnya lansia itu adalah orang tua kita ya Bu ya.
Cuman dikatakan sebagai lansia itu karena beberapa kategori, misalnya rentang umur, ya kan, sudah adanya perubahan dari fisik, dari psikis, maka dikatakan sebagai lansia. Nah, sekarang coba saya mau tanya sama Bapak Ibu nih. Kira-kira setelah menonton film tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba dari Ibu Suni dulu, Bu. Ya sedih sih Pak, ingat sama orang tua. Ya, Soalnya terus orang tua saya tuh udah meninggal, udah nggak meninggal, ada. nggak ada. Kalau Bapak gimana Pak rasanya Pak setelah nonton film tadi Pak? Saya sampai nangis, Pak. Nangis, kenapa Pak nangis Pak? Tadi lihat film itu, Pak. Ya sabar. Kalau gitu kita baca doa bareng-bareng dulu ya Bu ya. Kita kirimkan surat Fatihah untuk Bapak Ibu kita yang sudah tidak ada. Semoga beliau sebagai orang tua yang penuh dengan jasa kepada kita, yang telah mendidik kita, melahirkan kita, merawat kita semua dari kecil sampai saat ini ya Bu ya. Iya, Pak. Semoga jannah menjadi ganjaran atas semua hal usaha yang telah beliau lakukan kepada kita semua. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Ya semoga hadiah suratul Fatihah ini nyampe ya Pak ya, Ibu ya. Nah sekarang kalau tadi sudah sama Bapak sama Ibu ya, sudah nonton film, sudah dikasih komentar bagaimana perasaannya. Sekarang lansia ya Bu ya. Jadi lansia itu adalah sebenarnya kita di masa depan yang akan datang ya Bu ya. Kita sama lansia itu sebenarnya sama aja Bu, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah sekarang dan nanti. Kalau kita sekarang masih muda, masih segar ya Bu ya, jalan itu masih bisa, lari masih bisa. Tapi yang namanya lansia, buat jalan aja terkadang susah ya Bu ya. Jadi lansia itu sebenarnya adalah kita di masa depan ya kan. Nah oleh karena itu kita harus memperlakukan lansia dengan baik, karena biasanya apa yang kita tabur itu yang akan yang kita tuai. Jadi disabar-sabari. Memang lansia itu karena ya itu tadi Bu, materi yang sudah kita bahas kemarin, penuh dengan kekurangan, ingatannya sudah lupa ya kan. Kemudian apa? Ya kalau kata orang-orang mah kembali ke anak Kecil lagi ya. Jadi itu namanya siklus Bu. Ya waktu kecil kita belajar merangkak, udah bisa merangkak, jalan, bisa lari bisa lari ya Bu ya. Kemudian kembali lagi tuh Bu ke lansia, udah nggak bisa jalan ya Bu ya. Buat ya waktu kecil kita ngompol di celana, di tempat tidur. Lansia juga kayak gitu tadi di film tadi, maafkan ya, naruh barang suka lupa-lupa, bahkan buat makan sendiri aja kadang lupa Bu lansia tuh ya. Saya tuh udah makan apa belum, obat itu udah diminum apa belum. Nah kita sebagai orang yang muda, sebagai anaknya harus mengerti Bu, disabarin aja, karena ya itu tadi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai gitu ya Bu ya. Kemudian mari kita beri dukungan dan semangat kepada lansia agar lansia tetap bahagia dan berkarya. Jadi kita harus tetap memberikan dukungan Bu, apapun kondisinya. Orang tua kita ya, lansia di sekeliling kita harus memberikan support, kita harus memberikan semangat supaya apa? Masa lansianya itu harus bahagia. Karena yang namanya lansia itu kadang emosinya, perasaannya itu nggak stabil Bu, Pak ya. Suka kadang-kadang tiba-tiba marah ya kan. Yang perempuan aja kalau lagi PMS nih ibu-ibu kadang-kadang suka emosian ya Bu ya. Apalagi lansia Bu, Pak ya. Banyak sekali itu faktornya. Kemudian lansia di Indonesia nih pada umumnya ya Bu ya harus sehat dan bahagia. Kenapa? Kalau kita lihat di berita-berita lansia ya banyak di jalanan tuh Bu, terlantar gitu kan, selain anak bang dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang ada orang tuh Pak Bu ya Allah gitu ya, di jalanan bawa barang-barang gitu Bu, banyak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat gitu di jalan, ada yang ibu-ibu sudah tua, ada yang masih jualan sendiri gitu ya, jalan jauh gitu. Kadang saya suka ingat Bu ke orang tua saya ya kan. Orang tua saya itu jangan sampai pada saat masa tuanya itu jangan sampai seperti itu.
Makanya kita selagi masih muda, kita yang harus bekerja keras. Bagaimana caranya nanti orang tua kita bahagia menikmati masa tua. Segala keinginan dari orang tua kita harus terpenuhi, tercukupi. Ya makanya kita selain berusaha juga ikhtiar, juga berdoa. Ya Bu ya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita akan cut bro.